Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nuramanah, NPM 212201032, angkatan 2021-2022, Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya ingin melengkapi dan menjelaskan fungsi dari kerangka manusia. Tulang A yaitu tulang tengkorak yang berperan besar dalam membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari cedera. B yaitu tulang belikat. Tulang belikat menghubungkan tulang-tulang bahu, dada, dan leher. Tulang belikat dapat menstabilkan postur tubuh. Dan yang ini merupakan tulang dada, berfungsi sebagai pelindung organ dada dari cedera. Jantung dan paru-paru menjadi organ dada yang sangat dijaga oleh tulang dada. Gambar C yaitu tulang punggung, memberikan struktur dan menyokong tubuh, serta melindungi saraf tulang belakang. Gambar D yaitu tulang panggul. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Selain itu, panggul juga menjadi penyambung antara tubuh bagian atas dan bawah. Yang bagian E adalah tulang lutut atau patella. Fungsi tempurung lutut membungkus dan melindungi sendi lutut serta meningkatkan fungsi pergerakan lutut secara lebih baik. F yaitu ruas jari kaki. Fungsi utama tulang jari kaki ini adalah menyalurkan tekanan maupun berat tubuh ke tumit. Gambar G yaitu tulang pergelangan tangan atau tulang karpal. Tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Yang H yaitu tulang telapak tangan atau metakarpal, berfungsi sebagai penghubung antara tulang pergelangan tangan dan tulang atau jari-jari tangan. Yang I yaitu ruas jari tangan. Fungsi tulang jari tangan adalah untuk membentuk struktur dari jemari. Pada dasarnya, jari tangan tidak bisa digerakkan oleh tulang dan tidak terdapat otot pada jemari. Yang H adalah tulang kering atau tibia, yaitu untuk menyangga otot yang berada pada area tungkai kaki. Otot yang tertopang dengan baik dapat membuat pergerakan area kaki menjadi lebih optimal. K yaitu tulang betis untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Tulang L yaitu tulang paha, adalah sebagai tumpuan bagi seluruh badan dan transmisi kekuatan dari tibia ke sendi panggul. Gambar M yaitu tulang hasta atau ulna, yaitu berfungsi sebagai penghubung lengan atas dengan pergelangan tangan. Dan untuk gambar nomor N yaitu tulang pengumpil atau radius, berfungsi sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Gambar pada nomor O yaitu tulang rusuk. Fungsi utama dari tulang rusuk ialah membantu pernafasan dan berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Bagian P yaitu tulang lengan atas atau humerus, sebagai tempat melekatnya banyak otot penting yang ada di bagian lengan sekaligus mendukung pergerakan lengan. Dan yang Hi adalah tulang selangka. Salah satu fungsi penting tulang selangka adalah menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur tulang. Yang pertama yaitu epifisis, adalah ujung bulat dari tulang panjang di sendi. 2. Diafisis, merupakan batang tulang panjang. Yang ketiga adalah hubungan antara tulang, disebut persendian atau artikulasi. Dan yang keempat adalah cakra epifase, adalah salah satu bagian dari tulang pipa yang masih dapat tumbuh memanjang. Dan yang selanjutnya nomor 5 yaitu tulang spons atau sponky bone, merupakan tulang yang memenuhi atau mengisi tulang keras. Dan yang keenam adalah sumsum tulang atau yang biasa disebut bone marrow atau medulla ossea, adalah jaringan lunak yang ditemukan pada rongga interior tulang yang adalah tempat produksi sebagai luhur sel darah biru. Yang ketujuh adalah endosteum atau merupakan struktur membran yang menyelimuti permukaan dalam tulang kortika dan
cancellus dan pembuluh darah kanal atau Volkmann Scales pada tulang. Dan yang kedelapan adalah porsteum, merupakan selubung jaringan kognitif fibros yang mengelilingi permukaan luar tulang kortika, kecuali sendi di mana tulang dibatasi dengan artikular tulang rawan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Amelia Dewi dengan NPM 212201027 dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan juga memperagakan tentang penggambaran ekstremitas tubuh yang akan diperagakan oleh teman saya Dewi Nur Amanah. Yaitu yang pertama ada fleksi. Fleksi adalah contoh gerakan menekuk atau membengkokkan tubuh. Kedua, ada gerakan ekstensi, yaitu gerakan menegangkan tubuh atau ekstremitas, seperti yang dicontohkan oleh teman saya. Yang ketiga, ada gerakan abduksi, yaitu gerakan ekstremitas menjauhi tubuh, seperti yang dicontohkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Dewi Nur Amanah, NPM 212201032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan adduksi. Gerakan adduksi adalah gerakan otot yang mengarah ke tengah tubuh atau mendekati sumbu tubuh, seperti yang dicontohkan oleh teman saya. Dan gerakan yang terakhir adalah sirkumudasi, adalah gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan adduksi yang menciptakan gerakan melingkar seperti yang dicontohkan oleh teman saya. Sekian video penjelasan dan contoh gerakan-gerakan dari sendi. Saya Dewi Nur Amanah dan teman saya Citra Amelia Dewi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.